Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cookies terbaru yang super coklat dan simple banget cara buatnya. Jadi cookies yang ini udah berseliweran terus dari beberapa bulan yang lalu dan aku penasaran banget gimana rasanya. Dan akhirnya setelah searching sana sini, aku nemuin salah satu resep yang kayaknya berasal dari negara Turki. Resepnya simple, bahan-bahannya mudah, jadi langsung aja aku coba di rumah dan ini dia hasilnya. Yang mau tahu gimana cara buatnya, yuk kita lihat bareng-bareng. Pertama siapkan wadah lalu masukkan 1 butir telur. Selanjutnya masukkan gula halus, di sini aku pakai kis gula halus yang terbuat dari gula asli dan gak perlu diayak lagi karena sudah lembut dan mudah tercampur. Selanjutnya telur dan gula ini tinggal diaduk rata menggunakan whisker hingga keduanya bercampur dan gulanya sudah benar-benar larut. Setelah tercampur rata seperti ini, masukkan mentega yang sudah dilelehkan. Di sini aku pakai salted butter sebanyak 100 gram. Setelah itu masukkan 50 gram margarin dan aduk rata kembali semuanya. Kalau teman-teman bingung kenapa ada mentega yang dilelehkan dan ada margarin yang dicemplungkan langsung, menurutku ini untuk membentuk tekstur dan penampakan dari cookiesnya sendiri. Dan setelah tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan bahan-bahan keringnya. Di sini aku tambahkan 280 gram tepung terigu protein sedang. Selanjutnya masukkan coklat bubuk. Di sini aku pakai Chef-Made cocoa powder yang kemerahan dan Chef-Made cocoa powder yang hitam. Ini aku sengaja mencampur antara kedua coklat ini untuk mendapatkan warna cookies yang lebih gelap, namun tetap deep rasa coklatnya. BTW di sini kamu harus gunakan coklat bubuk yang berkualitas tinggi agar rasa cookies coklatnya mantap. Untuk Chef-Made cocoa powder sendiri bisa dilihat dari butirannya yang menggumpal kayak gini. Ini tanda kalau kandungan lemak kokoanya itu tinggi ya. Dan setelah cocoa powdernya disaring seperti ini, jadi lebih lembut dan mudah tercampur rata, bisa kita masukkan 10 gram baking powder. Untuk baking powdernya sendiri, di sini aku menggunakan baking powder double acting. Ya, untuk jumlahnya sendiri ini lumayan banyak ya. Tapi di sini aku merujuk pada resep aslinya. Walaupun begitu, ini rasanya tetap enak, nggak ada ngaruhnya sama sekali. Setelah adonannya kali seperti ini, selanjutnya bisa kita cetak. Untuk pencetaknya, di sini aku menggunakan sendok takar ukuran 15 gram. Lalu cookiesnya bisa kita bulat-bulatkan dan sedikit dipipihkan seperti ini. Lakukan proses mencetak ini hingga semua adonannya selesai ya. Dan setelah semua adonannya dicetak, bisa kita cairkan coklat compound. Di sini aku menggunakan dark coklat compound dari Chef-Made yang bentuknya kancing, jadi lebih mudah untuk dilelehkan. Untuk membuat cookies yang satu ini memang harus menggunakan coklat compound yang berkualitas baik agar nanti bisa menghasilkan permukaan cookies yang shiny. Selain itu tentunya rasa cookiesnya akan makin enak. Untuk jumlah coklat compoundnya sendiri aku menggunakan sekitar 80 gram. Setelah itu dilelehkan dengan cara ditim atau double boiler. Aku menggunakan metode ditim seperti ini agar coklatnya nggak kepanasan dan tidak merusak coklatnya. Tapi pastikan wadah yang kamu gunakan lebih besar daripada pancinya agar uap airnya tidak masuk ke dalam coklat yang dapat membuat coklatnya menjadi pecah. Selanjutnya, dark coklat compound yang sudah kita lelehkan tadi bisa kita taruh di atas cookiesnya seperti ini. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan dengan selera, ini aku pakai sekitar setengah sendok teh. Ratakan coklatnya ke seluruh permukaan cookies seperti ini. Dan jika sudah selesai semua, bisa kita panggang. Sebelum memanggang, pastikan ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Di sini aku sudah panaskan oven selama 10-15 menit sebelum memanggang. Untuk suhu memanggangnya sekitar 160-165 derajat Celcius selama 15-20 menit dengan api atas bawah. Wah, selama memanggang ini kuenya menghasilkan wangi yang harum banget. Dan setelah cookiesnya matang, bisa didinginkan terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam toplesnya. Setelah cookies dingin, ini bisa langsung disajikan atau masuk ke dalam toples. Dan seperti ini kira-kira penampakan cookiesnya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, permukaan dari toppingnya sendiri mengkilap. Ini kalau kita pakai coklat yang gak bagus, gak akan mengkilap kayak gini hasilnya. Jadi untuk satin cookies sendiri, ini termasuknya dalam soft cookies. Jadi teksturnya sendiri bukan yang renyah ya, tapi yang lembut. Dan ini penampakan dalam dari cookiesnya. Wah, kelihatan lembut dan coklat banget kan? Setelah selesai, cookies ini bisa dimasukkan ke dalam toples agar bisa tahan lebih lama.
Untuk satu resep cookies ini sendiri bisa menghasilkan sekitar 2 toples tabung ukuran 750 ml. Lumayan banyak kan hasilnya? Dan rasanya pun enak banget. Yuk langsung cobain di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.